Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyesuaikan. Saya Taruni Madya Politeknik Imigrasi, tema Sositas City, NRT 2020.2176.2.02, Prodi Administrasi Keimigrasian C. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori yang digunakan saya untuk menemukan jati diri saya. Dengan ini, saya akan menjelaskan tentang teori identitas Erikson. Teori identitas Erikson secara filsafati dapat dijelaskan melalui lensa eksistensialisme yang menekankan pada kebebasan individu untuk menciptakan makna hidup mereka sendiri melalui tindakan dan pilihan sendiri. Dalam konteks identitas Eriksonian, individu diberikan kebebasan untuk menjelajahi peran dan nilai-nilai yang membentuk identitas mereka. Pendekatan humanistik, khususnya melalui pandangan Carl Rogers, juga relevan dalam konteks identitas. Rogers mengajukan konsep self-actualization, di mana individu berusaha menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Proses identitas dalam teori Erikson bisa dilihat sebagai bagian dari perjalanan self-actualization, di mana eksplorasi diri membantu individu mengembangkan potensi dan nilai-nilai yang sesuai dengan diri mereka sendiri. Teori identitas Erikson dikembangkan oleh psikolog Erik Erikson sebagai bagian dari teori perkembangan psikososial. Teori ini mengidentifikasi 8 tahap perkembangan sepanjang siklus hidup individu. Dalam identitas remaja yang muncul pada masa remaja merupakan fokus utama pada teori ini. Saya akan menjelaskan tahap-tahap yang terjadi pada teori individu Erikson ini. Tahap yang pertama yaitu pada umur 0 hingga 1 tahun, yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan. Maksudnya, fokus pada pengembangan dasar kepercayaan dan keyakinan pada orang lain. Tahap kedua yaitu tahap pada umur 1 hingga 3 tahun, yaitu otonomi versus malu dan ragut, di mana fase di mana anak-anak mengembangkan otonomi dan kendali atas keinginan fisik mereka. Tahap ketiga yaitu pada umur 3 hingga 6 tahun, yaitu inisiatif versus rasa bersalah, di mana anak-anak mulai mengambil inisiatif dalam berbagai kegiatan. Tahap keempat yaitu pada umur 6 hingga 12 tahun, di mana usaha untuk berkompetisi versus inferioritas. Maksudnya, fokus pada perkembangan kemampuan dan keterampilan. Mari kita eksplorasi lebih dalam teori tentang identitas Erikson tahap kelima, yaitu tahap pada umur 12 hingga 18 tahun tentang identitas versus kekecewaan peran. Pada tahap ini saya akan menjelaskan lebih mendalam tentang teori identitas Erikson, yaitu tahap identitas remaja pada umur 12 hingga 18 tahun memainkan peran penting dalam perkembangan individu. Erikson menyebut tahap ini sebagai identitas versus kekecewaan peran. Maksudnya, yang pertama, pada tahap ini, remaja mencari jawaban atas pertanyaan fundamental tentang siapa mereka dan apa peran mereka dalam masyarakat. Eksplorasi identitas melibatkan pencarian nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan hidup. Yang kedua, individu menghadapi krisis identitas, di mana mereka merasa tekanan untuk menentukan identitas mereka sendiri. Ini melibatkan eksplorasi peran sosial, orientasi karir, dan nilai-nilai yang membentuk dasar identitas pribadi. Yang ketiga yaitu remaja mencoba berbagai peran dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mencari tempat dan peran yang sesuai dengan diri mereka. Yang keempat yaitu jika remaja berhasil menavigasi krisis identitas, maka mereka dapat mencapai penerimaan identitas. Ini mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang siapa diri mereka, apa nilai-nilai yang mereka anut, dan bagaimana mereka ingin berkontribusi pada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu keberhasilan dalam tahap identitas remaja membentuk dasar bagi tahap-tahap perkembangan selanjutnya. Individu yang mencapai identitas yang kuat dapat memasuki fase-fase berikutnya dengan rasa diri yang lebih kokoh dan percaya diri. Pentingnya tahap identitas remaja dalam teori ini menekankan bahwa penekanan dan penerimaan terhadap identitas pribadi memiliki dampak signifikan pada perkembangan individu sepanjang siklus hidup mereka. Lalu saya akan menjelaskan tahap ke-6. Tahap selanjutnya yaitu pada umur 18 hingga 40 tahun, di mana intimasi versus isolasi. Maksudnya, fase ini menyoroti pembentukan hubungan yang mendalam dan intim.
Individu belajar memberikan dan menerima cinta secara penuh atau mengalami isolasi emosional. Tahap ketujuh yaitu pada umur 40 hingga 65 tahun, di mana kreativitas versus stagnasi. Maksudnya, pada periode dewasa atau pertengahan, individu mencari makna dalam pekerjaan, keluarga, dan kontribusi sosial. Tantangannya adalah mengembangkan kreativitas dan produktivitas atau mengalami stagnasi dan kurangnya pengembangan pribadi. Tahap selanjutnya atau tahap terakhir yaitu tahap umur 65 tahun ke atas. Pada tahap lanjut usia ini, individu merenungkan kehidupan mereka. Jika mereka merasa hidup mereka bermakna dan dapat diterima, maka mereka mencapai integritas. Sebaliknya, jika mereka merasa kecewa dan menyesali banyak hal, mungkin muncul perasaan putus asa. Teori ini menunjukkan bahwa perkembangan identitas adalah proses panjang hidup yang dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan dan keberhasilan menyelesaikan konflik yang muncul pada setiap tahap. Kesuksesan dalam menyelesaikan tahapan-tahapan ini memberikan landasan untuk kesehatan mental dan perkembangan pribadi yang berkelanjutan. Sekian teori individu Erikson yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.